Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kuasa Allah dan berkat Allah terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dan belajar soal memberi kepada Tuhan. Ya, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah pernah mendengar kisah Abraham. Ya. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Kita tahu Ishak adalah anak perjanjian. Ditunggu-tunggu Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Tetapi dia mendapatkan keturunan pada usia yang tua, usia 100 tahun. Dan ketika Tuhan sudah memberikan seorang anak kepada dia, Tuhan suruh mempersembahkannya kepada Tuhan di sebuah gunung di Moria. Dan apa yang kita lihat? Abraham berangkat dengan Ishak anaknya untuk mempersembahkan Ishak. Abraham dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati melangkah membawa Ishak. Dan ketika anaknya bertanya, "Pak, di sini sudah ada api dan sudah ada kayu bakarnya. Di manakah anak domba yang akan menjadi persembahannya?" Pertanyaan ini tentunya menyayat hati Abraham. Karena dia tahu dia akan mempersembahkan anaknya yang tua dan satu-satunya yang dirindukannya, yang dikasihinya. Tetapi Abraham dengan tegar, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakannya anakku. Tuhan menyediakan baginya persembahan anakku. Abraham memberi. Abraham ketika memberi tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan kembali atau apa keuntungannya. Dia memberi persembahan. Kebanyakan orang Kristen masa kini ketika dia memberi jujur, seringkali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta berkhotbah, kalau engkau memberi kau akan diberkati, sehingga seringkali gereja, jemaat Tuhan memberi karena berpikir, oh saya supaya diberkati. Hari ini kita belajar keliru. Kalau engkau mau memberi karena supaya engkau diberkati, keliru. Abraham memberi bukan supaya diberkati, tetapi ketaatannya kepada perintah Tuhan. Tidak ada pikiran Abraham untuk diberkati. Jadi kalau saudara sekarang ini datang kepada Tuhan membawa persembahan saudara supaya uang saudara
dilipat gandakan. Mungkin saudara pergi ke rumah judi supaya kalau saudara untung, saudara bisa mendapat melipat gandakan uang saudara. Memberi kepada Tuhan, bawa persembahanmu kepada Tuhan di rumah Tuhan, bukan berjudi. Mari kita memiliki hati yang benar. Kita juga sudah pernah mendengar kisah seorang janda di Sarfat. Saya sudah pernah baca. Ketika Elia datang kepadanya untuk minta dibuatkan sepotong roti kecil, janda ini berkata, aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam guli-guli. Aku akan pulang dan aku akan membuat roti untuk anakku dan aku dengan tepung dan minyak yang sedikit itu. Sesudah itu kami akan mati, karena saat itu ada tepung terakhir, minyak yang terakhir untuk mereka bisa makan. Tetapi Nabi Elia berkata, buatlah seperti yang kau buat, yang kau katakan itu, tetapi buat lebih dahulu untuk aku. Buat lebih dahulu untuk aku sepotong roti bundar kecil. Aku berkata kepadamu, tepung tidak akan habis, minyak dan guli-guli tinggal sampai Tuhan menurunkanku hujan. Perempuan ini tidak berpikir jauh, nggak berpikir macam-macam, taat. Lalu perempuan ini membuat sepotong roti bundar kecil untuk sang nabi, dan mujizat terjadi. Jadi bukan karena dia berharap mujizat terjadi maka dia memberi, tetapi ketaatannya mendatangkan mujizat, ketaatannya mendatangkan perkara ajaib. Demikian juga Abraham, ketika dia taat maka Tuhan menyediakan seekor anak domba untuk disembelih bagi Tuhan. Saya selalu katakan, ingat baik-baik, kalau engkau mau memberi buat Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan apa yang akan kau berikan, bukan daripada kita. Tidak ada satu rupiah pun yang kita beri kepada Tuhan itu oleh karena kita, tapi karena Tuhan sudah menyediakan untuknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam kesulitan. Kali ini kita belajar dari seorang janda miskin yang kita bisa baca dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 ketika dia mempersembahkan persembahan. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 bunyinya begini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian firman. Kok ini jadi pendek banget ya? Ini dulu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini kisahnya. Yesus pada suatu kali dalam sebuah rumah ibadah melihat orang-orang maju ke depan membawa persembahan. Di antara orang-orang yang banyak itu ada seorang janda miskin. Dia cuma bawa 2 peser, uang paling kecil pada masa itu. Ya, uang kecil, recehan. Ya. Dia bawa, dia berikan persembahan itu kepada Tuhan. Ada juga banyak orang-orang yang datang membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau semuanya mempersembahkan banyak, mungkin begitu masukkan uangnya cering begitu, saking banyaknya recehannya. Dia cuma 2 peser, cecer, bunyinya lain. Ya. Beda kan? Sering, banyak. Ini celak.
kali 2 peser. Sedikit dari segi nominal, sedikit dibandingkan orang-orang yang memberikan wow luar biasa banyaknya. Tetapi Yesus bilang sesungguhnya janda itu makin turun ya, makin jelek, makin rusak ini. Mengganggu jadinya. Tapi saya capek kalau nggak pakai dulu. Dan kita melihat di sini janda ini memberi 2 peser dan Yesus bilang sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang karena dia memberi seluruh nafkah. Hari ini kita melihat 3 pelajaran dari Yesus tentang memberi kepada Tuhan. 3 pelajaran yang Yesus katakan tentang memberi kepada Tuhan, agar kita juga tahu bahwa pentingnya memberi dan bagaimana harus memberi, apa yang harus diberi, seberapa yang harus diberi, mengapa harus memberi. Hari ini saya selalu tegaskan, kembali ulangi, kalau kita memberi supaya kita mendapat balasan, kita keliru. Bukan itu, tapi memberi karena ketaatan. Kita belajar yang pertama, kita melihat di sini bahwa memberi dengan iman. Memberikan dengan iman. Ini menjadi penting. Di dalam ayat kedua dikatakan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Janda miskin ini memasukkan 2 peser, dan itu semuanya. Janda ini memberikan dengan iman. Kenapa? Karena dia percaya hidupnya bukan bergantung kepada uangnya, hidupnya bukan bergantung kepada apa yang dia punyai, hidupnya bukan bergantung kepada 2 peser itu, hidupnya bukan bergantung kepada segala harta miliknya, hidupnya tidak bergantung kepada, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Makanya saya katakan perempuan ini, janda miskin ini memberi dengan iman, ketaatannya kepada Tuhan. Memberi dengan iman. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, nggak usah ingat-ingat apa yang kita berikan. Beri dengan iman bahwa apa yang engkau miliki bukan itu yang mengatur hidupmu, bukan itu yang buat engkau bisa hidup. Tuhan Yesus juga bilang kan, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi beriman, berilah dengan imanmu. Jangan takut kekurangan, jangan takut miskin. Ini janda miskin saja, dia melangkah membawa seluruhnya untuk berikan kepada Tuhan dengan imannya, karena dia hidup dari Tuhan. Dia hidup karena Tuhan. Dia hidup bukan karena uangnya, bukan karena hartanya. Sekalipun harta kita melimpah-limpah, kata firman Tuhan, hidup kita tidak akan bergantung kepada harta kita. Tuhan Yesus berikan contoh orang kaya yang panen lubungnya penuh-penuh tapi nggak bisa apa. Hidupmu tidak bergantung kepada hartamu, kata Tuhan. Perempuan ini mengerti betul, hidup beriman itu adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup beriman itu bukan menggantungkan dirinya kepada harta milik, kepada kekayaan, kepada segala macam finansial, segala macam materi yang kita miliki. Itu tidak diperlukan. Yang perlu adalah bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita seringkali kata amin, amin. Seringkali.
Orang Kristen gak amin-amin aja. Tapi seringkali ketika melakukannya sulit. Contoh saja, Matius pasal 6 ayat 33 aja kita sulit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan. Semuanya, soal sandang, pangan, papan, semuanya akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Tapi kamu cari dulu ketaatan. Bahkan Tuhan bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Kita kadang-kadang lupa. Kalau Tuhan tahu kita perlu uang, kita perlu bayar listrik, kita perlu bayar kontrakan, kita perlu makan. Kadang-kadang kita lupa. Nggak tahu lupa atau pura-pura lupa atau nggak sadar, saya nggak ngerti. Seringkali kita abai firman Tuhan ini. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, istri saya selalu, hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan aja udah. Matius pasal 6 itu pegang aja, gak usah khawatir. Kenapa? Tuhan tahu kan sekarang kita lakukan yang terbaik. Jadi perempuan ini, janda miskin ini, dengan segala keberadaannya, dengan segala kemiskinannya, dia datang kepada Tuhan, dia membawa persembahan kepada Tuhan cuma 2 peser, tetapi ini adalah langkah iman, ketaatannya kepada Tuhan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa dia akan dipelihara oleh Tuhan, bahwa semua itu bergantung kepada Tuhan. Aku serahkan semuanya. Ini adalah langkah iman. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, ini langkah iman. Jadi kalau kita memberi, berilah dengan iman. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan pikir besok makan apa kalau saya memberi. Jangan pikir saya untung berapa kalau saya memberi. Emang ada janji Tuhan seperti Matius 6 ayat 33 ada janjinya. Tapi kita bukan mementingkan janji, tapi mementingkan ketaatan kita. Janji Tuhan itu adalah bagiannya siapa? Janji Tuhan bagiannya siapa? Bagiannya Tuhan. Yang janji siapa? Tuhan. Berarti yang menggenapi siapa? Tuhan, bukan kita yang perlu. Tuhan kau sudah janji loh. Kalau kita dengan teman kita mungkin bilang loh, lu dulu janji mau kasih gua gini gimana? Nah, tapi dengan Tuhan gak usah gitu kita. Gak usah bilang, Tuhan, kamu tuh udah janji begini mana? Saya sudah begini, saya udah kasih banyak begitu. Ya, saya pernah dapat, kan sudah pernah sering kali saya ceritakan. Ada orang, Pak Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, tapi saya kok nggak bisa dapat apa-apa. Saya mau betulin genteng rumah saya itu nggak bisa katanya. Itu orang kasih perpuluhan untuk berharap Tuhan melimpahi dia dengan berkat lalu bisa betulin gentengnya. Ternyata nggak bisa. Akhirnya bilang, saya akhirnya berhenti Pak kasih perpuluhan, berhenti perpuluhannya. Tapi saya juga nggak bisa betulin genteng katanya. Uangnya nggak tahu kemana, nggak bisa betulin genteng. Akhirnya saya kasih lagi Pak perpuluhannya, balik lagi. Saya juga Pak sampai hari ini saya kasih perpuluhan dan tidak dapat betulin genteng. Saya mau berhenti lah kasih perpuluhan. Kamu mau kasih perpuluhan atau mau taruhan? Ya, itu kan kayak taruhan. Woi, taruh sini, nanti dapatnya berapa nih? Kok sama Tuhan taruhan? Kan Tuhan sudah janji. Siapa yang bilang? Emang janji perpuluhan Malaikat 3 ayat 10 Pak. Coba baca baik-baik. Coba baca, mari kita baca Malaikat 3 ayat 10 supaya kita jelas. Jangan sampai kita keliru membaca Malaikat 3 ayat 10 itu. Maka karena seringkali pendeta juga sering keliru menyampaikan ayat ini. Ini salah pendeta kalau keliru menyampaikan. Malaikat 3 ayat 10 tolong dibaca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Toh, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kemana? Ke rumah perbendaharaan. Artinya di situ ke bait Allah tuh ada bagian orang-orang Israel membawa persembahan persepuluhan. Untuk apa? Karena supaya apa katanya? Supaya apa? Supaya ada persediaan Tapi seringkali kita mendengar orang berbicara beda, khotbah pendeta beda. Ayat yang berikutnya dibilang apa? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, ini seringkali dilompat sama para pengkhotbah. Bahwa seluruh persembahan maka saudara akan dilimpahkan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Loh, jangan melompat ayatnya. Ya, jadi seringkali jemaat keliru menafsirkannya. Sehingga orang saya mau beri persepuluhan supaya Tuhan buka tingkap langit. Ada nggak ayat itu? Ada nggak ayat itu bilang gitu nggak? Tidak. Bukan supaya Tuhan buka tingkap langit, tetapi supaya ada makanan di rumahku, gitu kan? Dan ujilah aku, kata Tuhan. Baru kan, kok boleh uji aku kalau engkau sudah punya tujuan yang benar dengan persepuluhanmu? Kau boleh uji aku apakah aku tidak buka tingkap-tingkap langit? Aku akan mencurahkan hujan berkat. Aku akan membasahi ladang-ladangmu supaya ladang-ladangmu berhasil, kata Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi memberi perbuatan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi jangan supaya saudara diberkati, salah. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara memberi persepuluhan supaya saudara mendapatkan keuntungan, supaya saudara mendapatkan pelipat gandaan daripada yang saudara berikan, itu keliru, makanya saudara nggak pernah diberkati. Makanya seperti orang tadi mau betulin genteng nggak bisa, karena dia pikir kalau saya kasih perempuan dapat uang lalu saya bisa betulin genteng. Enggak. Kau kasih persepuluhan bukan untuk betulin gentengmu. Kau kasih persepuluhan karena ketaatanmu, karena imanmu, karena kau percaya Tuhan yang pelihara. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan hujan berkat, Tuhan mencurahkan hujan, membuka tingkap langit, mencurahkan hujan, hasil di ladangmu melimpah-limpah. Itu maksudnya. Jadi jangan supaya saudara menjadi kaya raya kalau kasih perpuluhan. Ada banyak orang diberkati dengan perpuluhannya. Ya karena kan memberinya dengan ketulusan hati, dengan benar. Bukan karena dia mau dapat untung. Oh, saya pokoknya kasih aja. Enggak, buat aja buat pekerjaan. Dia semakin melimpah, semakin melimpah. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan mah gak usah kita ingat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Janji Tuhan seperti pelangi habis hujan. Habis hujan ada pelangi, nampak. Berarti apa? Janji Tuhan dia berfirman maka pasti ada penggenapannya. Itu maksudnya. Jadi janji Tuhan gak usah kita tagih-tagih. Janji Tuhan itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah ketaatan, iman, langkah dengan iman. Yang kedua kita lihat di sini bahwa memberikan lebih banyak. Wah, memberikan lebih banyak nanti saya miskin dong. Ayat yang ketiga adalah apa? Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ya. Janda miskin memberi lebih banyak daripada orang-orang lainnya. Ya. Kalau kita memberi dari hati dengan iman, kita memberi lebih banyak.
daripada kita hitung-hitungan, kita belum memberi apa-apa. Perempuan ini memberi lebih banyak, walaupun itu cuma 2 peser. Orang-orang memberi banyak secara jumlah. Orang-orang yang punya penghasilan 10 juta sebulan misalnya, dengan orang yang punya 1 juta sebulan, ketika dia memberi 500.000, mereka beri 500.000. Yang 1 juta kasih 500.000, yang 10 juta kasih 500.000, atau kasih 1 juta. Mana yang lebih banyak ngasih? Siapa yang lebih banyak? Yang satu masih 500.000, penghasilannya sebulan 1 juta. Yang penghasilan 10 juta, dia kasih 1 juta. Siapa yang lebih banyak memberi? Penghasilan 1 juta, separuh daripada yang dia punya dia kasih. Yang punya gaji 10 juta, dia masih punya uang 9 juta. Yang punya uang 1 juta, dia masih sisa 500.000. Artinya lebih banyak. Demikian juga perempuan ini, dia kasih cuma 2 peser. Memang kelihatan kecil, mata uang kecil dibandingkan orang yang memberikan dengan kepingan emas, dirham. Tapi Yesus berkata dia memberi lebih banyak. Di sini kita belajar supaya kita juga mau memberi lebih banyak kepada Tuhan. Memberi lebih banyak kepada Tuhan. Tidak usah hitung-hitungan. Seperti saya katakan tadi, Abraham saja memberi anaknya. Janda di Sarfat memberi semuanya, tepungnya untuk Nabi Elia. Kalau dia nggak buat itu, dia nggak akan makan lagi. Dia mau makan, masa aku buat Nabi Elia, buat anakku saja, buat aku. Dia buat roti buat dia dan anaknya, mereka makan habis itu. Besok betul-betul mati karena kelaparan. Kan gitu. Jadi kalau kita mau memberi, berilah lebih banyak. Beri lebih banyak dari apa yang kita bisa berikan. Beri lebih banyak dari apa yang kita mampu berikan. Saya tidak suruh saudara hari ini, saudara-saudara, angkatlah dompetmu, buka semuanya, bawa sama Tuhan. Itu semua cincin-cincin, kalung-kalung, semuanya gelang-gelang, persembahkan untuk. Saya nggak akan bilang begitu. Saudara tahu seberapa banyak saudara bisa memberi untuk Tuhan. Tapi ketaatan saudara, iman saudara, jangan bergantung pada harta. Itu saja yang penting. Jangan bergantung pada materi. Jangan bergantung pada benda-benda. Itu. Ketika kita terikat dengan materi dan maka kita tidak bisa memberi lebih banyak. Kita nggak bisa memberi lebih kalau kita terikat kepada hal-hal materi. Mencintai dunia ini membuat kita tidak bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini bukan berarti saudara cepat-cepat ke surga. Tapi bagus juga kalau cepat-cepat ke surga ya. Kan di surga lebih enak kan? Amin. Di surga lebih enak nggak? Iya. Wah, kok nggak ada yang berani bilang iya? Iya. Amin. Amin. Tapi ragu-ragu jangan gue duluan Tuhan. Iya. Maksudnya meninggalkan dunia itu artinya kita di dalam dunia ini tapi jangan hidup secara duniawi, gitu ya. Jangan kita hidup secara duniawi. Jangan kita hidup secara orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Mereka hidupnya bergantung pada hartanya. Mereka hidupnya bergantung kepada, terikat kepada materi, sehingga mereka tidak bisa memberi kepada Tuhan lebih banyak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya juga pernah lihat, pernah dengar, pernah baca berita orang-orang di luar Tuhan, yang orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus, mereka bisa sumbang banyak-banyak. Ya. Mereka berani melakukan itu.
Loh, kadang-kadang kita kok takut. Sekarang saya selalu berdoa, Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami memelihara kami. Tapi saya minta Tuhan berkati saya supaya saya juga bisa memberi berkat kepada orang lain. Jadi saudara perlu berdoa begitu. Jangan cuma doa Tuhan berkati hidupku, tapi berdoalah supaya saudara bisa menjadi berkat. Amin. Berdoa seperti itu. Tuhan berkati hidupku supaya aku juga bisa menjadi berkat. Maka saudara akan jadi berkat. Karena Tuhan sudah bilang kan seperti Abraham, Tuhan menyediakan. Jadi kalau saudara minta jadi berkat, Tuhan sediakan supaya saudara. Saya selalu berdoa dengan anak-anak tiap hari, tiap malam. Kalau berdoa sama-sama tuh berkati supaya kami bisa jadi berkat. Saya doa sendiri juga kadang-kadang saya minta Tuhan berkati supaya saya bisa menjadi saluran berkat. Selalu. Inilah yang harusnya kita doakan. Supaya kita bisa memberi lebih banyak. Bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi itu banyak orang. Ketika kita memberi lebih banyak, ini menunjukkan juga iman kita. Ya. Perempuan ini memberi lebih banyak karena dia memberikan apa yang dia punyai, 2 peser. Ya. Jadi kalau kita mau memberi kepada Tuhan, jangan kita terikat kepada dunia ini. Berikan apa yang kita bisa berikan. Berikan apa yang mampu kita lakukan. Dan yang ketiga, kita belajar dari Tuhan Yesus ini. Yesus mengajarkan bahwa kita memberikan seluruh hidup. Ya, kita memberikan seluruh hidup. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, haleluya. Dia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Hello, kapan kita bisa memberi? Tunggu kaya kah? Enggak. Memberi bukan menunggu kaya. Perhatikan sih, janda ini memberi dari kekurangannya. Saat ini kita sudah bisa memberi dari kekuranganmu, seluruh hidupmu, seluruh nafkahmu, berikan saja. Kalau kita memberi itu Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memberkati. Pasti, karena Tuhan sudah berjanji. Tapi bukan itu yang kita kejar, tapi ketaatan. Ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan kita melakukan bertindak atas firman Tuhan. Ketaatan kita menerapkan firman Tuhan. Ketaatan kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita melakukannya. Inilah yang dipentingkan. Perempuan ini dalam memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Itu yang dia punya, cuma 2 peser. Dalam segala kepapaannya, dalam kemiskinannya, dalam kekurangannya, dia hanya punya 2 peser. Sesudah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara dikasih Tuhan, coba bayangkan apa yang akan terjadi nanti sesudah dia pulang dari rumah ibadah itu. Apa yang dia akan miliki, apa yang dia akan beli untuk makan, kita nggak tahu. Ada yang tahu? Saudara pulang dari tempat ini, saya nggak tahu apakah saudara ada uang atau tidak. Nggak ada yang tahu. Besok makan atau tidak, saya juga nggak tahu. Saudara yang tahu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, apa yang Yesus katakan. Perhatikanlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh melebihi burung-burung itu, kata Tuhan Yesus. Kamu jauh melebihi burung-burung itu, kata Tuhan Yesus. Ingat baik-baik betapa bernilainya kita, lebih berharga daripada banyak burung pipit, kata Tuhan. Akan
Dan saya percaya janda miskin ini juga mengalami hal yang sama. Janda miskin ini jauh lebih bernilai dari banyak buruh pipit. Dan Allah Bapa pasti pelihara dia. Allah Bapa tahu hatinya. Allah Bapa tahu apa yang dilakukannya. Allah Bapa tahu apa yang diperlukannya. Oleh sebab itu Allah Bapa berdaulat untuk memberkatinya, berdaulat untuk membalasnya, berdaulat untuk memeliharanya, berdaulat untuk melakukan yang terbaik untuk janda miskin ini. Inilah yang kita lakukan. Kalau hati kita benar dalam memberi, kalau kita memberi dengan kesungguhan hati, dengan iman, dengan ketaatan, dengan melakukan firman Tuhan, Tuhan lihat itu. Tuhan tidak lihat berapa rupiah yang kau berikan. Tuhan tidak lihat berapa banyak yang kau berikan. Oh, Tuhan gak lihat berapa rupiah, kalau gitu saya kasih 2.000 rupiah aja dah buat Tuhan. Ya gak apa-apa, beri 2.000 rupiah. Tapi Tuhan lihat hatimu, kenapa kau kasih 2.000? Padahal kau bisa kasih 20.000. Tuhan bilang, dasar orang pelit, kata Tuhan. Iya. Emang Tuhan gak lihat jumlahnya. Tapi kau bisa memberi 20.000, kau kasih 2.000, itu keliru. Itu namanya kita pelit dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau kau bisa kasih 50.000, jangan kau tahan-tahan lalu kau berikan 5.000. Itu kau pelit. Saya pernah cerita juga. Suatu kali dalam suatu kebaktian, saya ikut kebaktian, uang saya tinggal 500 rupiah di kantong. 500 rupiah. Dan yang penting saya mau niat kebaktian, sesudah itu saya pulang. Waktu saya ibadah kebaktian, saya pikir 500 rupiah ini tidak akan saya kasih persembahan. Tuhan tahulah, saya cuma punya uang 500 rupiah. 500 ini akan saya pakai untuk ongkos pulang, naik angkot. Zaman dulu dapat naik angkot 500. Ya kan, Tuhan tahu nggak kalau saya punya uang 500, saya perlu pulang naik angkot daripada jalan kaki, kan gitu kan? Pasti Tuhan kasihan sama saya. Saya udah, Tuhan pun tahu. Saya pulang nanti kan perlu ongkos. Nanti kalau saya kasih persembahan, saya nanti jalan kaki Tuhan, kan gitu. Akhirnya nyanyi ibadah, wah tiba waktunya persembahan, udah niat, jangan kasih, jangan kasih, jangan kasih, jangan kasih. Tahan 500. Tapi begitu kantong persembahan makin dekat, deg. Yang bilang kasih. Waduh, kasih enggak. Begitu di sini, benar. Akhirnya ya sudahlah, kasih aja plus. Kasih, jalan kaki deh gue. Ya Tuhan, saya jalan kaki dulu. Pulang memang kan terlalu jauh, tapi ya kira-kira dari sini kecil sampai mana tuh, Rawa Kambing, jalan kaki. Ya kan? Ongkosnya kan saya kasih aja persembahan, pulang jalan kaki nggak apa-apa lah. Selesai ibadah, saya niatnya pulang jalan kaki. Wah, akhirnya saya mulai menyendiri. Karena apa? Nggak enak kalau sama teman-teman lagi. Teman-teman tuh ada yang naik angkot, saya naik jalan kaki. Ya saya pun memisahkan diri lah dari teman yang mau naik angkot. Jangan sampai nanti memberatkan orang. Nanti dia naik angkot, saya nggak bisa bayar kan, malu, ya kan? Ya udah saya jalan, menyendiri aja. Jalan, kira-kira udah jalan 50 meter dari tempat ibadah. Ada orang tua yang jemput anaknya, manggil dia, Fer, sini Fer. Masih waktu itu belum nikah. Saya ada yang manggil saya. Saya lihat ke belakang, itu dari mobil. Orang Manado manggil saya. Datanglah saya, deketin. Ini ada berkat buat kamu. Luar biasa. Saya nggak jadi jalan kaki Tuhan, terima kasih. Begitu saya jalan, saya lihat uangnya 50.000. Dari 500.000 jadi 50.000. Lebih dari 500.000. 50.000. Oh, tadi salah ngomong.
50.000 selembar. Berapa uang selembar 50.000? Dari 50 perak. Dari 500 rupiah. Oh, dari 500 rupiah menjadi 50.000. Tadi tekor dong ya. Tadi persembahannya 500 perak, 500 perak jadi 50.000. Tuhan tahu saya perlu ongkos, Tuhan siapin ongkos, gitu aja intinya gitu. Jadi kalau kita takut besok nggak makan, maka kita akan tidak makan. Karena kita takut, kalau kita tahan diri, kita pakai ini, ya segitu saja. Tetapi ketika kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan yang akan sediakan makanmu. Makanya pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Beri dari seluruh hidup. Berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ya, seluruh hidup. Jangan tanggung-tanggung kalau memberi kepada Tuhan. Hatimu, jiwamu serahkan kepada Tuhan. Seberi lagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan kuasa-Mu. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, seluruh jiwa kita untuk seperti perempuan ini. Dia melangkah dengan iman, dengan ketaatan. Dia memberi lebih banyak, dia memberi seluruhnya yang dia punyai, dan Tuhan memuji dia. Sesudah itu dia pulang, dan kita bilang dia nol, tidak punya apa-apa. Mungkin dia pulang kelaparan, tetapi saya percaya dia pulang ada mujizat di rumahnya menunggu. Dia pulang ada berkat sedang menunggu dia. Dia pulang ada pemeliharaan Tuhan. Dia pulang tangan Tuhan beserta dia. Dia pulang ada berkat Tuhan beserta dengan dia. Kalau kita memberi dengan ketaatan, dengan iman kita, bagian Tuhan akan digenapi. Bagian Tuhan akan terjadi. Jadi nggak usah takut bagiannya Tuhan. Saya percaya perempuan ini dipelihara Tuhan. Itu sebabnya Yesus jadikan dia contoh. Memang tidak ada kisah selanjutnya. Oh, perempuan ini akhirnya jatuh mati kelaparan di rumahnya, nggak ada yang tahu, mati untuk tiba-tiba ada bau busuk, nggak ada. Atau tiba-tiba dia mendapat sesuatu, nggak ada. Tapi saya percaya ini dijadikan contoh supaya kita juga mau memberi dengan iman. Kita mau memberi dengan lebih banyak daripada yang kita bisa lakukan. Kita mau memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak tanggung-tanggung kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Penerapannya, memberi bukanlah menunggu kita memiliki segalanya. Memberi adalah langkah iman kita, ya. Bukan tunggu punya segala-galanya baru kita memberi, tapi memberi adalah langkah iman, beriman. Nah, percayalah bahwa Tuhan adalah sumber hidup, dan memberi kepada Tuhan adalah ketaatan dan tanda iman. Jadi memberi kepada Tuhan itu ketaatan dan tanda iman. Kalau kita memberi kepada Tuhan karena kita taat saja sudah cukup, dan iman kita percaya Tuhan pelihara, bukan yang lain-lain. Memberi tidak akan membuat kita jatuh miskin, tetapi Tuhan menjadikan kita kaya berkelimpahan dengan kasih. Ingat baik-baik. Kalau engkau semakin diberkati tapi kasihmu semakin hilang, hati-hati, Tuhan bisa ambil lagi itu. Kalau kita semakin diberkati, kasih kita akan semakin melimpah. Makanya kita harus terus memberi. Karena kita semakin rajin memberi, semakin melimpah kasih itu. Kasihmu akan semakin berlimpah-limpah karena engkau terus memberi itu, karena kasihmu melimpah-limpah. Ya. Berikanlah seluruh hidup kita untuk Tuhan, ya. Layani Tuhan, taat beribadah, setia dalam memberi. Jadi melayani Tuhan, taat beribadah, setia dalam memberi, ini memberikan seluruh hidup. Jadi jangan malas untuk cari Tuhan.
melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan malas. Kalau kita mau memberi seluruh hidup kita, berikan sepenuhnya total kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati kita. Akhirnya sebagai penutup kita baca janji Tuhan. Filipi 4 ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, luar biasa. Itu ketika dan berubah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar memberi pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukannya, karena kami mau taat dan beriman kepada Tuhan bahwa hidup kami tidak bergantung kepada materi atau harta duniawi, tetapi bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhanlah sumber hidup kami, Tuhanlah pemelihara kami. Kami bergantung penuh kepada. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Ajar kami untuk setia kepada Tuhan, memberi dengan iman, memberi lebih banyak daripada yang bisa kami lakukan, dan memberi seluruh hidup kami untuk kami melayani Engkau. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami supaya kami bisa memberi dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.